Masjid Al-Aqsa saja harus bertarung dengan blokade pasukan Israel. Di Masjid Nabawi di Madinah, salah satu masjid paling utama lainnya, para jemaah dimanjakan dengan berbagai fasilitas kelas wahid, terutama bagi para jemaah yang ingin menjalani iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Ada tenda dan area istirahat, ada perlengkapan tidur, loker pribadi, perlengkapan kebersihan, hingga aneka makanan menggugah selera yang siap disantap untuk menu berbuka puasa dan santap sahur di sana. بوفيه مفتوح في المسجد النبوي، صدق أو لا تصدق. هذا البوفيه مخصص للمعتكفين كي ينعم المعتكف بالراحة كذا ضمن منظومة خدمات متكاملة تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام. جزاهم الله خير. لكل معتكف فور وصوله خزانة خاصة فيه تحتوي على أدوات النوم من مفرش جديد ومخدة وبطانية غطاء وحذاء خاص بالتنقل، أيضا أدوات النظافة الشخصية ولطيلة أيام الاعتكاف. ودي أقول خدمة 5 نجوم لكن هذه أعلى من 5 نجوم. كل معتكف يعطونه شاحن متنقل وهذه أكشاك خدمات حتى غسيل الملابس وموفرين له. وهنا يعطونك اسوره عشان يسهل تنقلك في الحرم وللقاعه، ولا الدخول الاساسي دخول الكتروني بالباركود. Ramadan tahun ini benar-benar menghamparkan kisah berbeda di wilayah Timur Tengah. Ada yang masih bisa menikmati bulan suci dengan tenang dan begitu nyaman, tapi tak sedikit kemudian yang diguncang ketakutan. Serangan udara Israel terus menggempur sejumlah wilayah, termasuk di bagian selatan Beirut. Di tengah keheningan malam, dentuman bom dari serangan udara Israel memecah kemudian. Sementara saat siang hari, seperti di kawasan Aisyah Bakar di ibu kota Lebanon, Beirut, kerusakan akibat gempuran Israel tergambar nyata. Pemirsa, tidak terbayang ya di saat kita mungkin ya dalam keadaan yang damai ya, dan kita dalam keadaan di mana keamanan kita bisa dikatakan terjamin, kita ini kadang-kadang masih malas untuk beribadah ya, sementara saudara-saudara kita di sana mereka ingin sekali bisa merasakan tarawih, ingin sekali bisa merasakan sholat di masjid. Namun yang mereka pikirkan adalah nyawa mereka begitu. Anytime, at any time bisa saja ada serangan udara lagi. Jadi memang ini momen bagi kita semua untuk benar-benar mensyukuri apa yang kita miliki, dan kita lagi-lagi kita berdoa untuk keselamatan dan keamanan mereka. Amin ya. Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita juga akan lihat informasi di bulan yang baik ini dari selebriti tanah air ya, seorang Ria Ricis yang berbagi kali ini perlengkapan sholat kepada para santri atau juga adik-adik yang memang kita juga tahu bahwa ternyata keluarga Ria Ricis ini memiliki panti asuhan. Kita akan lihat seperti apa rasa bahagia dari adik-adik tersebut, pun juga cara berbagi dari seorang Ria Ricis. Sesaat lagi kita bersama kalian hanya di Insert Pagi. Berbuka, Ariel justru ngabisin waktunya dengan main padel. Yap, sejak viral tahun lalu, olahraga ini tuh diminati banget sama anak-anak Jaksel, terutama para artis ibu kota. Ariel kelihatannya juga pro banget nih mainnya. Meski begitu, Ariel sendiri sebenarnya nggak lagi dalam kondisi yang benar-benar fit. Doi baru aja ngalamin cedera kaki saat mengikuti kompetisi maraton di Chicago, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Walau langkahnya pelan, Ariel tetap semangat memukul bola dengan raketnya semaksimal mungkin. Keren deh Bang Boro. Gimana sih Wika Salim kalau ngabuburit? Nah, kalau Wika sukanya menghibur para fans nih. Di Blok M Jakarta Selatan, Wika muncul di tengah-tengah keramaian sambil nyanyi dan bagi-bagi takjil. Gak disangka, para pengunjung yang lagi lewat antusias dengan kehadiran Wika. Sesekali Wika berfoto dengan para fans yang happy bisa bertemu dengannya, terutama ibu-ibu nih. Meski tampil dengan make up dan busana yang
menjadikan Wika tetap terpancar alami. Mantesan pada semangat ngajakin foto bareng. Perempuan dan April dan Gelan. Apa itu? Ini mainan. Ada Matra, ada udangnya, lagi ya. Biar rumah di daerah Ranjir. Ada yang beda di rumah Iis Dahlia. Penyanyi dangdut yang akrab disapa Mama Iis ini kedatangan tamu-tamu yang mau ikut sahur di rumahnya. Di antara mereka tuh ada Rido Syafarudin alias Rido DA2. Bersama sang istri, Rido bertamu khusus ke rumah Mama Iis buat nemenin sahur alias numpang makan. Mama Iis pun nyiapin kebab buat para tamu spesialnya ini. Disinilah adegan kocaknya, Swaders. Mama Iis yang lagi masak malah direkam rame-rame sama para tamu. Gayanya heboh bener, udah kayak lagi ngomong di hadapan wartawan aja nih. Emang ya, kalau udah ngumpul rame-rame tuh ada aja ide ajaibnya. Penasaran? Apa aja sih aktivitas seorang Melody Prima dalam sehari? Kita ikutin yuk kesehariannya. Ternyata kali ini Melody mau pergi Pilates, Brothers. Diantar oleh supir pribadinya, Melody menikmati perjalanan di dalam mobil dengan bersantai. Sesekali ia juga baca buku dan menulis di jurnal. Outfit dan aksesoris berwarna serba shopping ini bikin harinya lebih semangat. Sampai di studio Pilates, lagi-lagi aksesoris yang digunakan Melody juga berwarna semada. Saat sesi Pilates berlangsung, Melody mampu mengikuti tiap gerakan dari instruktur dengan baik. Wah, pasti rajin latihan nih, makanya jadi lentur. Selesai sesi, Melody kembali diantar supir ke rumahnya dan menikmati perjalanan dengan beristirahat. Tuh, bagus kan? Pintunya gagang pintunya. Ini kenapa pakai plastik? Biar rusak. Ya udah masukin lagi. Room tour di rumah bagus mah biasa. Gimana kalau room tournya tuh dikontrakan sederhana, apalagi di kamar mandinya? Kira-kira kayak apa tuh dalamnya? Coba ikutin yuk bareng Berliana Lovel. Pertama, dimulai dari pintu yang gak ada gagangnya ini. Jadi cuma disumpel pakai kantong plastik. Menarik. Lanjut ke bagian dalamnya nih, Spotters. Ada WC jongkok khas kontrakan, ember jumbo buat nampung air, dan gayung dong pastinya. Tentunya nggak lengkap kalau nggak ada bagian genteng yang bolong. Enak kan kalau siang langsung dapat cahaya alami dari langit? Belum lagi sikat gigi bekas yang udah kusut tapi nggak dibuang-buang. Sungguh khas kamar mandi kontrakan. Ayo, siapa yang kamar mandi di rumahnya kayak gini juga? Pi, ini apa, Pi? Jangan, kalau lo gituin abdul semua ntar rumahnya. Seru-seru gigi lo, bagi lo seru, bagi gue lo stop. Konsep kasur gue udah pada kotor gara-gara lo. Desainnya bagus banget ya. Iya lah, itu desain abstrak nih, ada bunga-bunganya, tuh ada marmer-marmer di zaman sekarang emang begini. Tapi empuk ya? Iya, kata gua. Udah jadi goyang-goyang nanti pada luntur semua. Siapa ya? Simple. Terus juga catnya lucu ya, Pi. Yang tekstur gitu ya. Iya, betul. Jadi mau nginep kapan? Ya udah deh sekarang, tapi besok Pia kerja ya. Iya, tapi nginep ya. Ya udah. Masih dalam agenda room tour bareng Berliana Lovel. Sekarang kita cek bagian rumah lainnya di kontrakan. Maksudnya rumah ini. Kabarnya sih ini rumah tuh emang sengaja didesain ala interior industrial gitu. Makanya agak setengah-setengah jadi gitu, Spotters. Contohnya cat tembok yang retak-retak ini nih. Industrial banget kan? Kalau kasurnya sih udah keras dan agak berjamur gitu. Ya maklum, namanya juga tema industrial, harus punya ciri khas deh pokoknya. Lanjut di dapur, ada rak piring konsep palu gada.
alias apa aja ada dan ditumpuk jadi satu. Ini nih yang bikin dapur jadi estetik. Kalau kamu disuruh nginep di rumah ini, kira-kira mau nggak, Sweaters? Tahu nggak sih, kalau nanas tuh bisa diolah jadi minuman segar untuk berbuka loh. Yuk kita bikin es setup nanas. Rebus potongan nanas madu, lalu tambahkan gula aren dan gula pasir. Aduk-aduk, lalu tambahkan kayu manis dan cengkeh. Kemudian aduk-aduk lagi dan biarkan mendidih. Siapkan gelas yang sudah diisi es batu, Sweaters. Lalu masukkan beberapa sendok biji selasih ke dalamnya. Tuang air rebusan nanas ke dalam gelas, juga beberapa potong nanas. Es tutup nanas sudah jadi untuk menemani waktu berbuka puasa. Katanya di sini ada yang nasi liwet yang enak. Yuk gitu. Ini nasi liwet ya? Oh nasi liwet. Pesan cara pesannya bagaimana? Lewat ibunya. Oke. Iya. Udah malam tapi masih lapar. Tenang aja, Sweaters. Di kota Solo, Jawa Tengah, ada nasi liwet dan cabuk rambak Bu Parmi. Seperti namanya, ada nasi liwet aneka lauk dan sayur. Pertama pastinya ada nasi putih ya, lalu sayur labu, opor ayam, tempe dan telur bacem, dan disiram dengan are alias santan kental. Selain itu, ada juga ketan puli yang manis dan cocok untuk pencuci mulut nih. Isinya tuh ada ketan putih, ketan hijau, parutan kelapa, dan gula merah cair. Teksturnya padat tapi juga lembut, Sweaters. Rasanya gurih dari ketan dan kelapa, ditutup dengan manis dari saus gula merah. Pokoknya kenyang dan puas. Buka puasa pakai rujak buah, nikmatnya tiada tara. Di alun-alun Soreang, Bandung, Jawa Barat, cuma dengan 15.000 aja udah bisa nih dapat seporsi rujak buah dengan porsi tumpah-tumpah. Isinya aneka buah segar seperti nanas, mangga, jambu air, pepaya, bengkoang, dan masih banyak lagi. Bumbunya so pasti manis pedas yang bikin nagih. Gara-gara harganya yang ramah di kantong dengan porsi jumbo, antrian pembeli selalu ramai, Sweaters. Lihat aja tuh potongan buahnya yang sampai menggunung. Sedangkan bumbu rujaknya selalu dibuat segar, sampai ada 2 cobek jumbo sekaligus yang gak berhenti ngulek. Ngiler kan liatnya? Bukber bareng keluarga tuh pas banget kalau makan hidangan Sunda. Pilihannya banyak dan pasti cocok di lidah. Restoran Sunda di Kota Bandung, Jawa Barat ini juga bisa jadi pilihan tepat nih, Sweaters. Areanya luas dengan view pegunungan Jawa Barat yang asri. Ada pilihan tempat duduk di kursi maupun lesehan yang sama-sama nyaman dan area playground yang ramah anak. Buat menu bukbernya, paling pas kalau order paket nasi liwet. Ini tuh udah dapat nasi putih, aneka lauk seperti ayam goreng, cumi, tahu dan tempe, tentunya juga lalap dan sambal. Rasanya otentik Sunda banget. Buka puasa dijamin puas di lidah dan perut. Namanya The Tuik Resto. Jangan lupa mampir ya. Sweaters, nggak berasa ya, bentar lagi udah lebaran aja. Nggak seru rasanya kalau lebaran nggak masak-masak kan? Makanya, yuk ikutan hunting diskon biar agenda lebaran ntar tetap cetar tanpa harus bikin dompet terbakar. Mimin tahu nih, lokasi yang ciamik buat belanja. Transmart dong, andalan banget nih. Konsep baru Fresh Garden-nya bikin belanja tuh makin nyaman. Stok barangnya juga jempolan, super lengkap dan dijamin fresh to the max. Makin happy deh kalau lihat barisan promo kayak gini. Rasanya tuh jadi pengen angkut semuanya nih buat hari raya. Emang pas deh kalau Transmart punya slogan sehati alias segar dan hemat setiap hari.
mangkuk semua cabenya Spotters. Lagi promo beli 1 gratis 1 nih. Nggak cuma cabe loh, masih banyak barang lain yang promo buy one get one free. Bahkan ada yang combo nih diskonnya. Jangan skip buah-buahan Spotters, biar asupan vitamin tetap aman. Lagi promo juga nih, beli 1 gratis 1. Nah, Spotters ini mumpung lagi 1 gratis 1 nih, jadi saya borong aja semuanya. Lumayan kan? Gratisan. Yuk. Kue-kue lebarannya boleh juga nih kalau mau di stok. Sekalian mau dibikin hampers, bisa juga dong. Nah, Spotters, di Transmart ini selain alat kebutuhan rumah tangga, ini juga ada nih kue-kue buat lebaran nih. Tuh, kue-kue keringnya banyak banget variasinya. Ini juga ternyata bisa dipakai buat hampers nih tuh. Lu tinggal kirim-kirim doang nih buat temen-temen. Udah nggak perlu mikir-mikir lagi. Keren ya? Hunting promonya udah, tinggal bayar nih. Biar makin cuan, bisa banget nih. Diskon tambahan sampai 10% kalau kita pakai sistem pembayaran Bank Mega atau Alobank. Asik, tersenyum dompetku. Mbak, kalau misalnya bayar pakai Mega atau Alobank, dapat diskon lagi nggak sih? Terus diskon lagi ya? Oh, oke, siap. Totalnya jadi 1.200.000. Oh, ini diskonnya Mbak ya? Wah, ini udah diskon dari Alobank ya? Wah, ini hemat banget kan Spotters. Jadi, saya dapat potongan harga 186.000. Wow, kapan lagi nih belanja kita dapat potongan segini besarnya? Saya pakai Alobank ya Mbak? Oke. Siap. Spotters, ada yang pengen dapat diskonan juga, tapi jadwal kerjaan pada terayap. Jangan khawatir, Transmart siap melayani kebutuhan belanja kita, plus nganterin sampai depan rumah juga. Ah, Spotters, bener kan? Nggak salah nih, saya pilih Transmart buat belanja. Selain ini aman, barang-barangnya fresh semua, terus lengkap, dan banyak banget diskonnya. Plus, sekarang malah bisa belanja dari rumah. Mantep banget. Selebritas, Sheila Dara akhirnya berziarah ke pusara Vidi Aldiano 4 hari setelah suami tercintanya itu dimakamkan. Kesedihan masih terlukis jelas di wajah Sheila dan keluarganya saat sampai di makam Vidi di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam viral makeup, inilah Sheila Dara yang masih berduka di pusara Vidi Aldiano. Ya, selebritas, Sheila dari terlihat membawa bunga dan meletakkannya di tanah basah, tempat peristirahatan terakhir suami yang dicintainya. Wajah sedih Sheila sekali lagi menegaskan rasa cintanya yang sangat besar untuk almarhum suaminya. Ketabahan Sheila Dara sejak mendampingi selama sakit hingga ditinggalkan Vidi untuk selamanya banyak dipuji. Semua orang seolah memberi pujian untuk Sheila yang setia. Pujian juga datang dari ayah Vidi. Sheila adalah sosok menantunya terbaik yang selalu ada untuk Vidi. Selebritas, cinta Sheila Dara emang luar biasa. Ia nggak berpaling meski Vidi menderita sakit kanker ginjal sejak tahun 2019. Kenal sejak tahun 2015 saat main bareng dalam sebuah series musikal, kabarnya Vidi udah jatuh cinta pada pandangan pertama. Masalahnya, sebagai cowok saat itu ia nggak memiliki keberanian, bahkan untuk bisa mendapatkan nomor telepon Sheila butuh waktu yang panjang. Menemukan cinta pada Sheila, Vidi merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Ia ngaku bisa bercerita apa saja pada perempuan yang dicintainya itu. Makanya tuh, Vidi dan Sheila akhirnya go public pada 15 Januari 2016 setelah hubungan mereka sempat dirahasiakan. Orang pertama yang benar-benar dari seumur hidup gue saat gue lagi on my lowest point ya, dan gue berani untuk kayak dalam tanda kutip menelanjangkan semua masalah gue, dan gue ngerasa dia adalah orang paling aman dan nggak apa-apa, itu Sheila, dan itu sebelum nikah. Perjalanan asmara Vidi dan Sheila ternyata nggak semulus yang dibayangkan. Mereka sempat putus meski masih berteman dengan baik. Tahun 2019, Vidi merasakan hantaman batu ujian yang sangat berat saat divonis menderita kanker hingga harus menjalani operasi. Tapi justru setelah itu, atau tepatnya tahun 2020,
Vidi dan Sheila kembali berpacaran. Vonis kanker untuk Vidi rupanya gak membuat Sheila mundur. Cinta emang butuh diperjuangkan ya selebritas. Dan perjuangan cinta Vidi membuahkan hasil setelah ia melamar Sheila Dara tepat di hari ulang tahunnya tanggal 29 Maret 2021. Prosesi lamaran secara resmi digelar 1 Desember 2021 sebelum setengah bulan kemudian atau tepatnya tanggal 15 Januari 2022 mereka melangkah ke pelaminan. Tadi kan gue orang yang tidak punya plan untuk nikah sebenarnya. Nah tapi kayak kalau ada satu orang yang gue harus nikahin dan kalau gue mau nikah pun kayaknya nggak ada orang lain kecuali Sheila Dara Aisha. Meski Vidi Aldiano dan Sheila Dara dikenal memiliki kepribadian kontras yang saling melengkapi, di mana Vidi sebagai extrovert yang sosial bahkan dijuluki duta persahabatan, sementara Sheila lebih tenang dan introvert. Pernikahan Vidi Aldiano dan Sheila Dara emang dibangun dengan rasa cinta yang sangat besar. Terutama Sheila seperti nggak peduli meski Vidi menderita kanker ginjal yang gak ringan. Tapi walaupun memiliki rasa cinta yang luhur, Vidi dan Sheila sepakat menunda keinginan punya momongan karena kondisi Vidi saat itu tengah berjuang lawan sakitnya. Itu menjadi sebuah keputusan yang dramatis loh. Soalnya Vidi dan Sheila sama-sama suka dengan anak-anak. Lihat aja saat Vidi antusias mendengarkan anak-anak bernyanyi, sementara Sheila jongkok sambil menggendong seorang bocah. Menikah sepanjang 4 tahun, Vidi sepertinya menikmati hari-hari yang sangat membahagiakan. Baginya, memiliki Sheila Dara adalah puncak rasa bahagia yang gak tergantikan. Bayangin aja, pengaruh Sheila juga sangat besar dalam hidup Vidi. Misalnya saja soal kucing. Vidi yang semula gak suka bahkan takut sama kucing, tapi diperkenalkan oleh sang istri dunia kucing yang sangat menyenangkan baginya. Vidi cat dad. Ibel banget semua nih yang di belakang kamera, ibel banget muka-mukanya. Kayaknya makin dekat. Dari yang dulunya takut karena pengaruh Sheila, Vidi akhirnya ikut menjadi pecinta kucing. Apalagi kucingnya yang bernama Nyonyo juga terlihat dekat dengan Vidi. Jilat. Itu saya. Jilat pipi gue. Itu saya loh, Be. Mas udah ya, cabulnya gue gak bisa apa sih. Terusnya. Kan gue lagi meeting. Selebritas meninggal pada hari Sabtu 7 Maret 2006. Vidi emang dikenal sebagai penyanyi yang sangat populer. Penggemarnya banyak, sahabatnya juga gak sedikit. Hingga kemarin pusaranya masih ramai dikunjungi para peziarah. Gak cuma penggemar yang bahkan datang dari jauh, tapi juga sahabat-sahabatnya yang gak ada henti-hentinya mengisahkan kebaikan Vidi. Penyanyi senior seperti Titi DJ pun menangis saat mengenal Vidi di pusara sahabatnya itu di TPU Tanah Kusir. Apa sih sedih lah ya. Semua orang juga pasti Apa nih? apa yang saya rasakan gitu kan. Saya tidak mau ingat sedih-sedihnya, saya mau rasa happy yang selalu dia bawa. Kalau dia masuk ke satu ruangan tuh langsung kayaknya ruangan itu jadi cemerlang. Artis yang juga gak mampu menahan tangisan saat berziarah ke makam Vidi Aldiano adalah Ria Ricis. Ricis menjadi salah satu dari sahabat Vidi yang menyaksikan seluruh kebaikan yang diperbuat Vidi sepanjang hidupnya. Kita tahu rezeki Mamat semua di tangan Allah. Maksudnya beliau baik banget. Terakhir ketemu di nikahan teman juga. Saya baik banget beliau baik banget. Semoga dalam tangan kuburnya dan semoga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan untuk Sheila, semoga selalu tabah. Selebritas, Zaskia Adiameka kembali menunjukkan kepeduliannya dengan berbagi kepada masyarakat. Aksi sosial kali ini dengan membagikan takjil gratis di bulan Ramadan. Tampak warga antusias karena bisa berbuka puasa dengan sajian gratis yang dibagikan langsung oleh Zaskia di Selebritas. Dalam bulan suci selebriti, seperti inilah aksi Zaskia Meka berbagi takjil gratis. Semuanya kebagian, dari mereka yang sedang naik kendaraan bermotor, yang lagi ada di dalam angkot, sampai mereka yang ada di lokasi khusus buat bagi-bagi takjil di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
Para warga juga rela mengantri panjang untuk mendapatkan takjil. Gak hanya dapat nasi bungkus, tapi juga alat prasmanan juga nih. Dengan adanya beberapa gerobak makanan yang bisa dipesan langsung. Wah, kurang puas gimana lagi ya selebritas? Hari ini siapa yang lagi mau takjil tuh lagi ketemu ABG kamu ngapain? Lagi nyari takjil, jangan kemana-mana karena sekarang hari ini aku mau bagiin 1.200 takjil. Nggak cuman yang nasi box yang kita beli dari warung dekat sini karena kita mau melariskan dagangan yang ada di sekitar sini, tapi kita panggil gerobak-gerobak. Bebas ambilnya Pak. Rame. Dia hanya membagikan takjil sebanyak 1.200 porsi. Zaskia juga ikut membantu para pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi. Ia memborong sejumlah dagangan milik pedagang yang lewat sebagai bentuk dukungan terhadap usaha pedagang kecil. Boleh, silakan. Meski tengah sibuk berbagi dan melayani warga yang datang, ada satu momen menarik yang turut mencuri perhatian. Usai bagi-bagi takjil, istri sutradara Hanung Bramantyo ini terlihat memilih sebungkus tape untuk dibawa pulang. Dan dia pun merasa puas karena takjil yang disediakan habis ludes. Hanya dalam waktu 40 menit aja loh. Semoga berkah ya selebritas. Bahagia banget hari ini dan aku izin aku bagi tapenya satu ya. Ini Raffi, kita tutup warungnya. Silakan. Nah, kalau Irfan Hakim beda lagi nih selebritas. Biasanya orang-orang lebih suka buka puasa bersama. Host tenar satu ini malah memilih mengumpulkan kerabat dan para karyawannya untuk sahur bersama di rumahnya. Eits, ternyata ada alasannya. Karena di tahun ini Irfan gak ada syuting saat sahur. Jadi bisa sahur di rumah. Tapi kalau bukber, ya malah ada job syuting. Ya udah jadi dimanfaatin buat sahur bareng aja ya, AA. Tapi yang bikin salah fokus, ayah 5 anak ini kok pakai kostum unik gitu? Kayak kostum karakter dinosaurus ya selebritas. Tapi benar nih, setelah 20 tahun baru bisa sahur bareng keluarga. Karena tahun ini tuh untuk pertama kali setelah puluhan tahun lah, belasan tahun ke 20 tahun lalu itu tuh selalu ngisi acara sahur. Tahun ini tidak ngisi acara sahur, jadi ya udah bisa sahur bersama dengan keluarga itu, dan itu privilege banget buat gue dan anak-anak itu. Jadi awal tuh yang heran sendiri ada gue di rumah tuh dan menikmati. Ya alhamdulillah, jadi kalau buka puasa tuh aku jarang di rumah sekarang, tapi justru sahurnya di rumah. Nah kemarin tuh justru aku ngadain sahur bareng di kantor di Pendopo, sahur bareng karyawan, keluarga, sama teman-teman gue dari Bandung juga. Selain sahur bareng, bukan Irfan Hakim kalau nggak ada hadiah surprise yang ia berikan kepada karyawannya. Dan kali ini ia kembali hadiahi umroh buat satu orang karyawannya. Caranya cukup unik. Yang belum umroh dikumpulin lalu diminta sweet hingga mengerucut menjadi sepasang, lalu diminta sweet lagi buat penentuan siapa yang menang. Dan berarti mendapatkan rezeki berangkat umroh. Dan momen haru pun kembali terjadi usai salah satu karyawan keluar sebagai pemenang yang akan berangkat umroh. Lebih bantu ke tas. Karena saya mau ujiannya itu. Sahur bareng, jadi kita ngumpul dari jam 1, seru banget. Dan ya biasalah bagi-bagi rezeki juga, dan ada beberapa kejutan juga untuk karyawan. Ada yang alhamdulillah ada yang diumrohin lagi. Emang sih Ramadan kali ini beda nih dari tahun sebelumnya. Jika tahun lalu Irfan buka dan sahur di luar rumah karena ambil semua job, tapi kali ini ia nggak ambil job sahur. Jadi ada waktu untuk mengaji, bahkan ia menargetkan 1 juz 1 hari loh. Jadi nanti pas lebaran bisa hatam di 30 juz. Wah semangat AA. Alhamdulillah sampai titik ini sih terawihnya waktu di masjid ya masih full. Yang di tahun ini baru lagi semangat yang baru lainnya adalah gue lagi ngejar 1 hari 1 juz. Di
gitu, dan itu dipaksakan banget. Kadang-kadang gue pulang dari kerja tuh bisa jam 2-an gitu nyampe rumah. Udah gue paksain baca Quran dulu sampai sejak 1 juz kan kurang lebih 1 jam kan. Ya kalau itu mah kan memang harus dari tiap tahun itu harus meningkat ya. Tahun ini harus lebih bagus dari tahun lalu, begitu pun selanjutnya. Jadi kalau puasa mah ya kan laki-laki yang gak ada alasan untuk batal, gak ada tanggulan dan lain-lain gitu, kecuali sakit yang sangat, kecuali musafir yang kelelahan. Kalau ya selama gue bekerja juga masih sama dan sebelum-sebelumnya, jadi gak ada alasan untuk batal. Ya hanya itu, karena bisa sahur di rumah, bisa dan anak-anak sahur, hal yang selama ini jarang dilakukannya. Terus gimana rasanya, repotan nggak bangunin anak sahur? Merasakan gimana ngebangunin anak satu-satu, terus dan ada kondisi ngantuk, ngasih semangat mereka untuk sahur gitu. Dan udah, jadi walaupun tidak ada acara sahur, tapi tetap gue pulangnya jelang sahur, karena acara-acara malam gue itu tapping itu bisa sampai jam 2 sampai 5 menit, jam 3 ini belum tidur sama sekali. Jam 3 pulang cuma sahur, udah sahur, sholat subuh, habis sholat subuh langsung ke sini lagi, ini lanjut lagi. Good morning, selebritas. Apa kabar? Selamat datang kembali di Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Dan itu dia kegiatan para selebriti di tengah bulan Ramadan yang suci ini. Kalau kita lihat ada Saskia Meka, kalau ini si paling konsisten ya selebritas ya, rasanya mau lagi bulan Ramadan ataupun tidak, ini selalu memang berbagi kegiatan yang tidak henti-henti untuk menabur dan menebar kebaikan. Tapi memang kalau yang paling random, ternyata waktu bagi-bagi takjil, seorang Saskia Meka juga ngidam sepertinya ya, kepengen juga itu makan tape. Tapi nggak kalah random kalau ngomongin seorang Irfan Hakim. Kalau orang mah pagi-pagi buka mata udah susah kan, masih ngantuk. Yang ini khusus buka lemari, cari kostum dan mengadakan sahur bersama. Tapi kalau dilihat memang keseruannya bersama para karyawan, semoga ini juga bisa menjadi berkat ya untuk para karyawan, terutama untuk tadi tuh yang menang suit untuk berangkat umroh. Meskipun satunya lagi kayaknya ya ampun sedih juga ya kalah suit, tapi nggak apa-apa, nanti pasti ada waktunya, pasti ada berkat ya. Buat aku, terima kasih orang baik, semoga penuh berkat. Dan pastinya label orang baik juga pasti akan melekat selamanya untuk almarhum Vidi Aldiano. Tadi kita juga sempat kilas balik bagaimana seorang Vidi Aldiano ini memang menjalani kehidupannya bersama seorang Sheila Dara. Bagaimana seorang Sheila Dara ini menemani proses persembuhannya, proses penyembuhannya, bagaimana mungkin ini menjadi sesuatu yang berat, tidak mudah juga, tapi dilewati, dan ini adalah kesempatan untuk melayani. Begitupun juga tantangan yang sama untuk seorang Melanie Ricardo yang sedang melayani, sedang mendampingi sang ayah setelah 2 tahun terkena penyakit Parkinson. Kira-kira bagaimana momen harunya? Yuk kita lihat sama-sama, ini dia buat selebritas semuanya. Bisa jangan jatuh ke depan. Wah, Kak Mel kelihatannya sayang dan telaten banget ya ngajak papanya jalan santai. Ya, selebritas, Melanie Ricardo memang secara rutin ngajak ayahnya berjalan pelan-pelan sebagai cara menunjukkan kesehatan mental sang ayah, Ricardo Siahaan yang mengidap Parkinson. Dengan Wellness, ada wow, ada nadas. Inilah Melanie Ricardo yang setia menemani sang ayah yang sedang berjuang melawan penyakit Parkinson. Ya, selebritas, ganasnya selama 2 tahun terakhir, sang ayah alami Parkinson, yaitu gangguan pada sistem syaraf pusat yang mempengaruhi pergerakan tubuh, ditandai dengan gejala gemetar, kekakuan otot, hingga gangguan keseimbangan. Jadi memang secara fisik ini jalannya nggak bisa cepet-cepet, karena orang Parkinson itu punya kecenderungan bisa takut jatuh ke depan, makanya jalannya kan gitu ya, bungkuk gitu. Mengetahui kondisi fisik ayahnya yang udah mulai ringkih, dengan sangat wow, Melanie terlihat telaten mengupayakan kesembuhan. Salah satunya rutin melatihnya berjalan. Gak perlu jauh-jauh, kadang juga hanya di taman yang dekat-dekat, atau sepanjang jalanan di depan rumahnya. Selain membiasakan diri mengajak jalan di taman dekat rumah, berbagai pengobatan medis juga dilakukan. Di tengah kondisi sang ayah, Melanie merasa bahagia bisa sering berada di dekat ayahnya, sebab sekaligus bisa membalas semua budi baik yang selama ini sudah diberikan kedua orang tuanya. Saat ini yang utama perlu dilakukan adalah membuat ayahnya yang kini berusia 71 tahun itu happy, sehingga tidak selalu murung seperti umumnya penderita penyakit Parkinson. Semua kita ikhtiar usahakan, yang penting sekarang beliau bisa happy, sukacita, karena kalau happy biasanya mukanya tuh jadi lebih ceria.
pelibatan keluarga secara harmonis sangat diperlukan dalam memonitor perkembangan kehidupan seorang yang Parkinson ini. Memanjakan kedua orang tuanya dengan liburan-liburan singkat juga sering dilakukan Melanie. Lihat aja, saat mamanya berulang tahun, ia mengumpulkan seluruh keluarga ke tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta. Ia sangat bahagia karena bisa melihat ayahnya yang udah 2 tahun mengalami Parkinson bisa melupakan penyakitnya. Satu kunci yang selalu aku usaha banget, selalu pengen lakuin adalah nyenengin kedua orang tuaku. Sepanjang orang tua kalian masih sehat, masih hidup, cus, jangan ditunda-tunda, senangkan kedua orang tua kita. Ini papa aku, dia sedang menderita Parkinson dan juga sakit jantung. Mama aku lagi nyukurin papa aku. Selebritas, demi kesembuhan sang ayah, emang apa aja yang dilakukan oleh Melanie Ricardo? Gak cuma sering mengajaknya liburan, Melanie juga sering membawa ayahnya ke lokasi syuting loh. Beberapa kali gak cuma diajak, tapi malah jadi bintang tamu acara televisi. Kelihatannya sih, Papa Ricardo Siahaan sangat happy bisa ikut syuting putri kesayangannya itu. Jadi tapi dia senang kayak gini kan, syuting apa jadi happy. Karena orang Parkinson tuh biasanya dopaminnya berkurang. Jadi kayak zat yang bikin kita tuh happy itu berkurang. Makanya biasanya orang Parkinson tuh cenderung kayak murung, diam. Tapi ya ini karena syuting, ketemu banyak orang yang happy. Gak cuma bikin happy, Melanie juga memberikan orang tuanya dengan alat pijit mahal. Soalnya ia tahu papanya emang hobi banget dipijit. Malah setiap kali ketemu, Melanie selalu dipijit dengan alat semacam tongkat kayu yang ditepuk-tepukkan di punggung atau tangan. Selebritas sebagai seorang anak pertama dari 3 bersaudara, Melanie emang selalu ingin memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya, terutama papanya yang sedang mengalami Parkinson. Ya, terasa wow, Melanie juga sering banget membuatkan pesta-pesta meriah, apalagi di saat papanya berulang tahun. Seperti saat usia Ricardo Siahaan genap 70 tahun, pada tahun lalu Melanie membuatkan pesta sangat meriah, dihadiri sahabat dan semua kerabatnya. Pada kesempatan berbeda, Melanie juga membuatkan perayaan anniversary pernikahan orang tuanya. Lagi-lagi yang dibuat adalah pesta meriah, meski lebih intimate. Anak-anak yang begitu luar biasa selalu ingin memberikan yang terbaik buat mama-papanya. Selebritas sebagai putri sulung, hubungan Melanie dan kedua orang tuanya emang sangat dekat, hingga sering menjalani aktivitas bersama. Walaupun udah berusia 45 tahun dan punya 2 anak, yang wow banget, Melanie masih sering loh meminta doa dan berkat orang tuanya sebelum berangkat kerja. Sekarang balik ke apartemen, ini adalah pasu-pasu. Dalam bahasa Batak, aku diberkati, didoain sama mama papaku yang puji Tuhan sampai hari ini masih sehat. Sebelum aku pergi doain, di orang Batak namanya di pasu-pasu, diberkati sama kedua orang tua. Penting banget doa orang tua itu. Cium tangan mama papa, cium mereka, siap-siap mau aktivitas lagi. Love you mama, love you papa, makasih selalu doain aku. Selebritas, vokalis band Pasha Ungu makin menyala aja nih. Tapi kali ini bukan karena lagu baru atau aktivitas panggungnya bersama band Ungu, melainkan penampilannya yang terlihat dengan rambut beruban di usia yang kini 46 tahun. Namun, bagi Pasha, rambut yang mulai memutih itu bukanlah hal baru. Ia bahkan mengaku sudah memiliki uban sejak masih duduk di bangku SMA loh. Menurutnya, hal itu terjadi karena faktor keturunan dari sang ayah yang juga mengalami hal serupa. Dalam snapshot, rambut udah ubanan, Pasha Ungu malah makin pede. Ya, selebritas, karena sudah terbiasa, makanya Pasha tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia justru tetap tampil santai dan percaya diri dengan rambut yang sudah mulai memutih itu. Tapi emang sih malah bikin Pak Dewan satu ini tampak makin karismatik aja ya, selebritas. Kalau soal uban ini sebenarnya dari SMA juga udah ada bakatnya, karena bapak saya kan juga bakatnya, nenek juga bakatnya seperti itu. Karena masalah yang penting jiwanya muda. Selain sebagai artis, pria bernama lengkap Sigit Purnomo Syamsuddin saat ini juga sibuk menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
Ia ditugaskan di Komisi 8 DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meski padat aktivitas sebagai anggota dewan, namun ia selalu menekankan bahwa keluarga menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Sejak Ramadan pertama, Pasha berkomitmen untuk pulang tepat waktu agar dapat menunaikan ibadah tarawih bersama keluarganya. Pasha juga mengajak Adelia Wilhelmina sang istri dan keempat anak mereka untuk mengaji bareng juga loh.